Nah, malam itu ketika Mas Parto nggak ada di rumah, Darti ini tidur di kamar. Tiba-tiba dia itu ngerasa badannya itu seperti ada yang ngelilit. Nah, antara sadar dan nggak sadar, Darti ini coba bangun. Ternyata waktu itu dia ngelihat ada ular besar yang melilit badannya. Jadi waktu itu si Darti ini tidur menghadap ke arah pintu, membelakangi suaminya. Nah, entah kenapa dalam tidurnya itu Darti ini ngerasa kayak ada yang memperhatikan. Nah, karena dia ngerasa nggak nyaman, dia coba buka matanya perlahan-lahan. Ternyata begitu Darti ini buka mata, di depan persis itu dia ngelihat ada sosok. Sosok ini menyeramkan sekali, dia nggak tahu itu apa. Yang jelas rambutnya itu acak-acakan, wajahnya hitam dan matanya merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bu Darti. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menarik dari cerita kali ini, teman-teman, karena pengirim ceritanya adalah seorang ibu yang berusia 59 tahun. Jadi cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Bu Darti. Beliau sekarang tinggal di Kertosono, Jawa Timur. Jadi Bu Darti ini cerita tentang pengalaman di masa mudanya, di mana waktu itu pada saat Bu Darti ini masih berusia sekitar 20 tahunan. Waktu itu dia tinggal di satu rumah bersama kedua orang tuanya. Dan pada waktu Darti ini menginjak usia 23 tahun, dia sudah punya satu pekerjaan atau satu profesi, yaitu sebagai seorang mantri. Nah, pada kala itu banyak sekali orang-orang atau warga desa ini yang datang ke rumahnya untuk berobat. Kita tahu pada masa-masa itu memang jarang sekali ada dokter. Jadi adanya Bu Darti sebagai mantri, ini dimanfaatkan betul oleh warga sekitar. Nah, selama menjadi seorang mantri itu, banyak sekali orang-orang yang berdatangan untuk berobat ke sana. Dan alhamdulillah dari situ Bu Darti ini semakin banyak dikenal oleh banyak orang. Jadi hampir setiap hari selalu ada orang yang datang ke rumah Bu Darti. Di situ Bu Darti melayani dengan sangat rendah hati sekali. Apalagi pada waktu itu beliau ini nggak membebankan harga yang mahal. Jadi kalau ada orang, meskipun orang ini nggak punya uang, selalu dilayani dengan Bu Darti dengan baik. Nah, selain itu, Darti ini adalah seorang anak tunggal. Jadi dia tinggal bersama kedua orang tuanya di rumah itu, sedangkan ibunya Darti adalah penjual rujak di sana. Jadi kalau nggak ada orang yang datang ke rumah untuk berobat, Darti ini bantu ibunya untuk jualan rujak. Nah, singkat cerita, satu siang, ada teman-temannya Darti ini yang datang. Jadi ibunya manggil Darti, dia pun keluar, dia kaget. Karena yang datang ini ada 3 orang, 1 perempuan dan 2 orang laki-laki. Nah, sementara yang Darti tahu, 1 orang temannya ini namanya Itun. Itun ini adalah teman SMP-nya Darti dan dia sudah lama sekali nggak ketemu. Sedangkan 2 orang lainnya
Yang satu orang laki-laki ini adalah suaminya si Itun, satunya lagi Darti nggak tahu. Nah, dipersilakanlah masuk, mereka ngobrol-ngobrol. Jadi Darti ini akhirnya tahu bahwa setelah nikah, Itun itu tinggal bersama suaminya di Kediri. Nah, sedangkan satu laki-laki yang diajak Itun, ini belakangan diketahui adalah namanya Mas Parto. Usia mereka ini hampir sama. Nah, nggak lama setelah itu, sekitar setengah jam ada di rumah Darti, Parto dan juga suami Itun ini keluar rumah. Mereka memilih tempat di bawah pohon, mereka ngerokok di sana. Nah, disitulah sambil ngobrol, Itun ini ngomong ke Darti, "Gimana Mas Parto? Ganteng nggak orangnya?" Nah, dari situ Darti ini juga agak kaget dengar pernyataan dari Itun. "Maksudmu gimana sih, Tun?" Nah, disinilah Itun menjelaskan, "Jadi gini loh, Ti. Kedatanganku ke sini ini selain silaturahmi, juga pengen ngenalin kamu sama Mas Parto. Siapa tahu cocok, kan kamu sendiri ini di kalangan teman-teman, kamu sendiri yang belum nikah. Kalau memang kamu cocok, udah disegerain aja." Nah, pada waktu si Itun ngomong seperti ini, Darti ini langsung memandang ke arah luar. Di situ dia ngelihat Mas Parto sambil ngerokok. Nah, entah kenapa waktu itu Darti ini juga ngerasa ada rasa dengan si Mas Parto itu. Singkat cerita, mereka pun pamit pulang. Selang beberapa hari kemudian, ada anak kecil yang datang. Dia ini bawa surat, nyari Mbak Darti. Ini ada surat dari Mbak Itun. Nah, diterimalah surat itu. Ketika dibaca, ternyata surat ini asalnya dari Mas Parto. Di situ Mas Parto ini bercerita banyak hal. Dia cerita bahwa di Kediri itu dia kerja ikut satu orang. Nah, satu orang ini ngurusi kerja serabutan. Di situ Mas Parto cerita tentang kesehariannya. Nah, karena Darti ini juga ikut seneng. Waktu itu memang masih surat menyurat. Langsunglah dibales. Jadi surat dari Mas Parto itu dibales, dikirimkan kembali ke Mas Parto yang ada di Kediri. Dari sinilah mulai mereka sering berkirim-kiriman surat. Hal itu berjalan sampai 6 bulan kemudian. Gak lama setelah itu, Mas Parto ini tiba-tiba datang ke rumahnya Darti. Nah, disinilah Mas Parto itu mengungkapkan bahwa Parto ingin menikahi Darti. Nah, karena waktu itu kebetulan ada ayahnya Darti dan juga ibunya Darti. Ayahnya Darti waktu itu bilang, "Kira-kira Mas Parto berniat mau melamar Darti ini kapan? Mau datang ke sini lagi sama keluarganya?" Nah, Mas Parto mengungkapkan, "Insya Allah 3 bulan lagi, Pak. Saya akan datang ke sini sama keluarga saya." Nah, ditunggulah saat-saat itu. Jadi selama menunggu sampai 3 bulan itu, mereka masih berkirim-kiriman surat. Ternyata selang 3 bulan kemudian datanglah Parto dan keluarganya. Jadi mereka datang ke sana untuk melamar sekaligus membicarakan hari pernikahan mereka. Singkat cerita, setelah disepakati, akhirnya 6 bulan kemudian digelarlah pesta pernikahan itu. Jadi Parto dan Darti akhirnya menikah, dan untuk sementara waktu mereka tinggal di rumah orang tuanya Darti di sana. Nah, selama tinggal di sana, Darti merasa nggak ada yang berbeda dengan Mas Parto. Mas Parto ini hampir 2 hari sekali dia keluar untuk melakukan pekerjaannya. Waktu itu Darti sendiri nggak tahu sebenarnya pekerjaan Mas Parto ini apa. Jadi lebih persisnya nggak tahu. Tapi yang dikatakan Parto waktu itu, si Parto ini kerjanya serabutan. Kadang dia menjadi makelar tanah, kadang dia juga menjualkan beberapa binatang ternak orang. Jadi seperti itu yang dilakukan oleh Parto ini. Dalam 1 tahun pernikahan, akhirnya mereka dikaruniai 1 orang anak. Nah, disinilah Darti senang, dan waktu itu anaknya ini juga dirawat oleh orang tuanya Darti di sana. Nah, selang sekitar 5 tahun kemudian, lahirlah anak kedua. Dari sini semakin dia itu ngerasa senang sekali, apalagi kerjaan Darti itu juga banyak. Nah, selama berjalannya waktu, hampir 5 tahun itu Darti memang merasa bahwa Mas Parto ini kerjanya serabutan. Jadi nggak selalu setiap bulan Darti ini dinafkahi. Tapi hal itu juga nggak menghalangi Darti untuk menumbuhkan rasa cintanya ke Parto. Mereka tetap menjalin hubungan rumah tangga itu dengan baik, dan adapun kalau mereka bertengkar ini nggak terlalu besar. Nah, singkat cerita, setelah lahir anak kedua itu, Darti bisa membeli 1 rumah. Jadi rumah ini dibeli Darti dari hasil usahanya yang kemarin-kemarin itu, dan dari uang tabungan yang dikumpulkan selama ini.
Darti akhirnya bisa membeli satu rumah yang letaknya nggak jauh dari rumah orang tuanya. Nah, selama tinggal di rumah baru itu, mereka masih menjalani aktivitas sehari-hari. Darti masih berprofesi sebagai mantri, dan dari situ semakin banyak orang yang berobat ke rumahnya Darti. Singkat cerita, 10 tahun pernikahan, akhirnya lahirlah anak ketiga. Nah, pada saat anak ketiga ini lahir, mulailah ada gonjang-ganjing dalam keluarganya. Mas Parto ini keluar dan selalu pulangnya lama. Hampir 2 minggu lebih, bahkan sampai waktu itu pernah 1 bulan Mas Parto itu nggak pulang. Tapi waktu itu Darti ini juga nggak curiga. Ketika suaminya ini pulang, suaminya selalu bawa uang. Dan suaminya cerita bahwa dia dapat kerjaan di luar pulau. Jadi Darti sama sekali nggak curiga. Sampai kemudian ada tetangganya ini yang datang ke rumahnya Darti, dan kebetulan waktu itu Mas Parto ini nggak ada di rumah. Nah, tetangganya ini cerita dengan gamblang, waktu itu si tetangganya ini sempat melihat Mas Parto itu jalan berduaan dengan wanita, dan terlihat sangat mesra sekali. Nah, mendengar kabar itu Darti ini juga agak kaget awalnya. Tapi di satu sisi lain, Darti ini juga nggak merasa ada yang aneh. Dalam dirinya dia yakin bahwa Mas Parto ini nggak mungkin aneh-aneh. Karena selama menjalin hubungan rumah tangga selama 10 tahun itu, Mas Parto itu selalu baik dan nggak pernah sekalipun menunjukkan gelagat yang aneh. Nah, dengan adanya berita itu Darti nggak percaya. Dan si tetangga ini juga bilang sekali lagi ke Darti bahwa ya mungkin yang tak lihat itu salah Mbak Darti, mungkin aku salah lihat orang. Tapi ya bisa jadi itu yang tak lihat itu Mas Parto. Nah, setelah itu si tetangga ini pun pulang, dan Darti ini mengabaikan kata-kata dari tetangganya. Dia nggak kepikiran lagi tentang itu. Berjalannya waktu, ternyata semakin hari Mas Parto ini jarang pulang. Dia sering kali keluar dan pamitnya selalu keluar kota. Nah, sampai waktu itu sekitar habis maghrib, karena kamar Darti ini ada di atas, sedangkan kamar anak-anaknya ada di bawah. Waktu itu dia berniat sudah mau tidur, karena anak-anaknya yang di bawah ini sudah tidur, dia naik ke atas. Dan begitu Darti ini buka pintu kamar, dia kaget karena di atas kasurnya itu ada ular. Dan ular ini seperti kayak memandang ke arah Darti, seolah-olah mau menyerang. Nah, karena Darti ini sudah kaget, dia pun teriak, ada ular, ada ular. Karena saking kagetnya dan saking kerasnya teriakannya itu, sampai anak-anaknya ini kebangun. Jadi anaknya yang pertama itu langsung naik. Mama, kenapa, Mah? Itu dia ada ular di kamar Mama, ada ular. Nah, nggak lama setelah itu anak-anaknya yang lain juga ikut naik. Jadi mereka bareng-bareng buka pintu kamar lagi. Dan begitu pintu kamar ini dibuka, ular yang tadinya ada di atas kasur ini sudah nggak terlihat lagi. Jadi benar-benar hilang. Karena Darti ini sudah terlanjur takut, dia nggak berani lagi tidur di kamarnya. Jadi malam itu dia memutuskan untuk tidur di kamar anak-anaknya. Nah, keesokan harinya dia menjalani aktivitas seperti biasa. Dan 2 hari kemudian Mas Parto ini pulang. Nah, setelah Mas Parto pulang, ceritalah Darti bahwa malam itu dia sempat melihat ada ular. Darti ini juga curiga karena selama tinggal di sana dia ini nggak pernah melihat satupun ular. Dan apalagi rumahnya ini juga jauh dari pematang sawah, jauh dari semak-semak. Ketika pertama kali Darti melihat ular, tentu waktu itu dia takut. Nah, malam itu Mas Parto tidur di rumah. Ternyata keesokan harinya Mas Parto pamit untuk pulang ke Kediri karena dia bilang ayahnya sakit. Nah, Darti pun mengizinkan, jadi hari itu Mas Parto ini pulang ke Kediri. Jadi selama 3 hari, Darti tidur bersama anak-anaknya di rumah. Nah, malam itu ketika Mas Parto nggak ada di rumah, Darti ini tidur di kamar. Tiba-tiba dia itu ngerasa badannya itu seperti ada yang ngelilit. Nah, antara sadar dan nggak sadar, Darti ini coba bangun. Ternyata waktu itu dia ngelihat ada ular besar yang melilit badannya. Dia itu sampai nggak bisa gerak sama sekali, saking besarnya ular itu, dan ular ini seperti melilit badannya Darti. Sampai-sampai dia nggak bisa gerak dan nggak bisa nafas. Jadi yang bisa dia lakukan cuma teriak-teriak. Nggak lama kemudian, karena waktu itu dia ngerasa sadar dan nggak sadar, dari kejauhan itu dia dengar ada suara yang manggil namanya. Darti, Darti, dari kejauhan.
Dan tiba-tiba waktu itu dia bisa sadar, dan ketika si Darti ini bangun, dia masih ngerasa sesek, dan badannya itu seperti sakit semua. Nah, ternyata dari bawah itu anaknya ini naik. Anak yang pertama itu naik dan tanya, "Mama kenapa, Ma, kok teriak-teriak?" "Mama nggak bisa nafas, Dek. Mama mimpi buruk." Karena dia nggak mau cerita ke anak-anaknya. Dia nggak mau menakut-nakutin anaknya. Dan setelah itu, sekali lagi Darti turun ke bawah, dia tidur bersama anak-anaknya. Nah, beberapa hari kemudian, Parto pulang. Suaminya ini pulang, dan malam itu, si Parto dan juga Darti ini tidur di kamarnya sendiri. Nah, pada waktu tidur itulah, dalam mimpinya itu, Darti sekali lagi, dia ngelihat ada ular. Ular ini ukurannya besar sekali, dan terlihat sekali kalau ular ini mengancam si Darti. Ya, saking takutnya, Darti itu sampai teriak-teriak sekali lagi. Sampai-sampai waktu itu suaminya kebangun. Dibangunkanlah sama suaminya, dan dia cerita bahwa malam itu dia ngimpi ketemu ular. Nah, dari situlah Darti sudah merasa ada yang aneh. Nah, setelah kejadian itu, semakin banyak hal-hal ganjil yang terjadi di rumah itu. Nah, malam selanjutnya, Darti ini tidur. Jadi waktu itu si Darti ini tidur menghadap ke arah pintu, membelakangi suaminya. Nah, entah kenapa dalam tidurnya itu, Darti ini ngerasa kayak ada yang memperhatikan. Nah, karena dia ngerasa nggak nyaman, dia coba buka matanya perlahan-lahan. Ternyata begitu Darti ini buka mata, di depan persis itu dia ngelihat ada sosok. Sosok ini menyeramkan sekali, dia nggak tahu itu apa. Yang jelas rambutnya itu acak-acakan, wajahnya hitam dan matanya merah. Nah, sosok ini ngelihat persis ke arahnya Darti. Nah, saking takutnya Darti itu sampai seperti orang yang ketindihan. Dia teriak-teriak. Gak lama kemudian yang Darti ingat, tiba-tiba Mas Parto itu ngusap air ke arah wajahnya Darti. Dari situlah Darti baru bisa dengan sadar, dia cerita bahwa saat itu dia ini dilihatin sosok yang menyeramkan. Nah, sosok ini diceritakan lagi ke Mas Parto bahwa sosoknya ini serem. Dia nggak bisa mendeskripsikan sosok ini. Yang jelas, yang dia lihat waktu itu, sosok ini hitam dan matanya itu benar-benar merah, memandang ke arah Darti. Nah, setelah kejadian itu, Darti ini ngerasa badannya itu lemes. Dia itu nggak bisa gerak sama sekali dan lebih sering terbaring di tempat tidur. Jadi keesokan harinya ketika ada pasien yang datang ke rumahnya Darti, dia nggak bisa nerima dan nggak bisa ngelayani. Nah, beberapa hari kemudian yang dilakukan Darti ini cuma terbaring di tempat tidur. Dia merasakan badannya sakit sekali. Ketika badannya ini dipegang oleh suaminya, dia ngerasa seperti seolah ada jarum yang menusuk-nusuk badannya. Dari situlah dia ngerasa ada yang gak beres dengan dirinya. Nah, beberapa hari kemudian, karena Darti ini sudah gak bisa ngapa-ngapain, dia sempat bilang ke Mas Parto untuk manggilkan orang tuanya. Nah, setelah ibunya datang, dibawalah Darti ini ke rumah sakit. Jadi selama hampir 1 bulan, Darti ini cuma bisa terbaring di tempat tidur, dan selama 1 bulan itu juga, Darti ini kembali pulang pergi dari rumah sakit. Nah, karena ada yang aneh, orang tuanya Darti ini merasa ini ada yang gak beres sama si Darti ini. Dan orang tuanya Darti itu merasa bahwa anaknya ini bukan sakit biasa. Dari situlah orang tuanya ini sempat bilang ke Darti, "Sudah, Nduk, kamu dibawa ke orang pintar aja. Kamu ini diguna-guna orang." Selang beberapa hari setelah itu, ibunya Darti ini datang lagi. Dia ngajak si Darti untuk berobat ke satu orang ustadz. Nah, satu orang ustadz ini biasanya dipanggil oleh orang-orang dengan panggilan Abah. Beliau itu orangnya sangat low profile sekali. Sehari-hari beliau menjadi imam masjid. Waktu itu dibawalah Darti ke sana, dan Darti ini dengan menahan rasa sakitnya, dia bisa ngelihat wajah Abah itu terlihat sekali wajahnya ini agak nggak enak. Jadi ada sesuatu yang disimpan oleh Abah, tapi Abah ini nggak mau mengungkapkan hal itu. Nah, pada saat di sana, Abah ini menyerahkan air minum yang sudah didoakan oleh si Abah, dan juga beliau ini menyerahkan beberapa tulisan. Tulisan ini tulisan Arab, dan ini adalah doa-doa yang harus dibacakan oleh si Darti setelah dia minum air-air doa tersebut. Nah, air dan juga tulisan-tulisan Arab inilah yang dibawa oleh Darti, dibawa pulang, dan ini dilakukan terus oleh si Darti. Nah, malam harinya, ketika si Darti ini tidur, dia itu ngerasa di belakang ini ada yang memegang badannya. Padahal pada waktu itu, Mas Parto ini nggak ada di rumah. Jadi pada waktu si Darti ini tidur sendirian,
ada semacam tangan yang megang ke arah pundaknya Darti. Nah, ketika Darti ini merasa ada yang megang tubuhnya, jadi dia langsung noleh ke arah belakang. Ternyata nggak ada apapun. Dan Darti ini mencoba untuk tidur lagi. Dalam tidurnya itu dia ngerasa badannya ini digerayangi oleh sesuatu. Tapi waktu itu Darti ini nggak bisa memastikan ini yang menggerayangi itu apa. Karena yang Darti tahu nggak ada wujud sama sekali. Tapi dia bisa merasakan ada tangan dengan ukuran besar yang menggerayangi si Darti. Dan waktu itulah Darti ini benar-benar nggak bisa nafas. Dan waktu itu dia nggak ingat lagi apa yang terjadi waktu itu. Yang jelas waktu itu ketika Darti ini bangun dari tidurnya, badannya itu sudah merasa capek sekali. Kayak seolah-olah dia ini dipukuli dalam mimpinya. Nah, disitulah semakin hari dia merasakan bahwa badannya itu sudah mulai merasa sakit-sakitan. Bahkan waktu itu Darti merasa dia seolah-olah seperti orang yang mau meninggal. Karena saking sakitnya dan dia nggak bisa lagi menahan rasa sakitnya itu. Pada satu malam, ketika itu Mas Parto nggak ada di rumah, Darti ini tidur sendirian di kamar. Tiba-tiba dia merasa ada sosok besar yang datang. Dan sosok besar ini bisa dirasakan betul oleh Darti. Ada bayangan hitam. Nah, lama-kelamaan sosok besar hitam ini kayak seolah menindih badannya Darti. Sampai-sampai waktu itu dia sekali lagi nggak bisa nafas. Jadi dia cuma bisa teriak-teriak. Dan nggak lama kemudian, tiba-tiba sosok hitam ini pergi dengan sendirinya. Nah, nggak lama setelah itu, dia ngerasa di ujung kakinya ada sosok yang duduk. Nah, dari situlah Darti ini coba buka mata. Antara sadar dan nggak sadar, dia ngelihat ada sosok nenek-nenek. Nah, sosok nenek-nenek ini, beliau pakai jarik dan pakai atasan, mohon maaf, seperti BH pada masa lalu yang digunakan oleh orang tua zaman dulu. Beliau ini duduk. Nah, karena Darti waktu itu takut, dia ini mundur pelan. Dan langsunglah Darti ini tanya, "Nuh, jenengan ini sinten, Mbah?" Nah, si sosok nenek-nenek ini nggak jawab apapun, tapi dengan raut wajah yang kayak seolah si nenek ini kasihan dengan si Darti. Nah, setelah itu, si sosok nenek-nenek ini bilang ke Darti, "Kowe mesake yo, Nduk. Kowe ikhlasno ae, Nduk. Kowe nek pengen gak ngerasakno iki kabeh, kowe kudu ikhlasno kabeh." Nah, setelah itu, si sosok nenek-nenek ini ngelus kakinya si Darti. Gak lama setelah itu, si nenek ini pun pergi. Nah, setelah kejadian itu, tiba-tiba Darti ini kebangun. Dan samar-samar, dia dengar ada suara ibunya ini yang marah-marah di bawah. Gak lama kemudian ibunya masuk kamar. "Ayo, Nduk, kowe ikut ibu aja ke rumahnya ibu. Kamu gak boleh di sini, kamu ikut ibu." Nah, gak tahu kenapa Darti ini nurut sama ibunya. Nah, setelah itu ibunya Darti ini mengemasi barang-barangnya Darti yang bisa diambil, dimasukkan dalam tas. Langsunglah Darti ini dipopong. Ternyata sesampainya di bawah, Darti itu kaget ngelihat Mas Parto duduk di ruang tamu. Nah, Darti ini sempat mikir Mas Parto ini datangnya kapan. Ternyata tadi itu ibu ini marah-marah ke Mas Parto. Nah, karena Darti ini sudah nggak bisa berpikir lagi, badannya benar-benar sakit semua, dia pun nurut ke ibunya. Nggak lama setelah itu dia pun naik becak menuju ke rumah ibunya. Nah, di sanalah selama Darti ini tinggal, sore harinya anak-anaknya Darti ini pun ikut tidur di rumah ibunya. Nah, selama hampir 1 bulan tinggal di rumah ibunya itu, Mas Parto ini nggak pernah ke sini. Bahkan untuk menjenguk pun nggak pernah. Apa mungkin Mas Parto ini sudah nggak mau lagi dekat sama aku? Apa karena aku ini penyakitan? Jadi yang ada di pikiran Darti waktu itu, Mas Parto nggak datang ke rumahnya ibunya itu karena Mas Parto ini sudah nggak mau lagi menyentuh Darti. Darti ngerasa mungkin karena waktu itu dia sakit-sakitan. Sampai-sampai Mas Parto nggak mau lagi menjalin hubungan rumah tangga lagi dengan Darti. Nah, jadi hampir 1 bulan kemudian, Darti ini menjalani pengobatan-pengobatan itu. Ketika Darti ini mulai sembuh kembali, mulai sehat kembali, dia mulai berpikir, dia sudah mulai mengikhlaskan segala sesuatunya. Jadi rumah yang sudah dibelinya dan juga barang-barang berharta yang ada di rumahnya itu mulai diikhlaskan. Dari situlah Darti mulai ikhlas bahwa harta bisa dicari kembali. Yang jelas waktu itu Darti ini sudah mulai merasa minder. Dan sekali lagi Darti merasa Mas Parto selama ini sudah membuang dirinya. Nah, nggak lama setelah itu ketika Darti mulai ikhlas dengan segala sesuatunya, datanglah sepupu Darti ini yang namanya Wiwi. Wiwi ini tidak lain adalah sepupunya Darti. Disinilah Wiwi cerita semuanya. Bahwa ternyata waktu itu Wiwi ini pernah melihat si Itun itu datang ke rumah ibunya Darti.
Si Itun ini cerita semua. Itun ini tahu sendiri bahwa Mas Parto itu selingkuh dan sudah menikah dengan wanita lain. Wanita lain ini asalnya dari Kediri. Nah, selama itulah Mas Parto ini menjalin hubungan dengan wanita tersebut, dan pada saat yang bersamaan Parto ini sengaja untuk mengguna-guna si Darti. Jadi dia bersama istri barunya itu mendatangi dukun untuk mengguna-guna si Darti supaya bisa menguasai hartanya si Darti. Nah, selama itu juga ternyata Mas Parto ketika pamit kerja ataupun pamit pulang ke Kediri untuk menjenguk orang tuanya, ternyata waktu itu Parto ini pulang ke rumah istri keduanya itu. Dari cerita Wiwi inilah kemudian Darti mulai percaya. Dan dari sini juga Darti mulai mengikhlaskan segala sesuatunya. Dia nggak lagi ngungkit-ngungkit tentang hartanya, meskipun waktu itu rumah yang dibeli Darti ini dari hasil kerja kerasnya selama ini. Darti mengikhlaskan semua. Nah, singkat cerita 20 tahun kemudian, ketika ketiga orang anak Bu Darti ini sudah menikah dan sudah berumah tangga sendiri-sendiri, Bu Darti akhirnya sudah mulai mengikhlaskan semua. Jadi selama itulah Bu Darti ini sama sekali nggak mengajarkan kebencian kepada anak-anaknya. Yang Bu Darti tahu dan semua orang yang ada di desa ini tahu bahwa Mas Parto ini kesehariannya berjualan kacang keliling desa dan kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Jadi setelah berpisah dengan Mas Parto itu, Bu Darti nggak lagi memutuskan untuk menikah lagi karena Bu Darti masih benar-benar trauma dengan apa yang sudah dialami selama itu. Nah, sampai saat ini Bu Darti masih tinggal di Kertosono dan usia beliau saat ini menginjak usia 59 tahun. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Bu Darti kali ini, bahwa ketika seseorang mengikhlaskan segala sesuatu, maka percayalah bahwa Allah akan mengganti yang lebih baik untuk dirinya. Tapi di satu sisi lain, ketika ada orang yang serakah, merebut hak orang lain seperti yang dilakukan oleh Mas Parto dalam cerita ini, maka percayalah bahwa Allah akan membalas perbuatan buruk itu. Cerita inilah yang dibagikan oleh Bu Darti kepada Kembara Sunyi. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Darti yang sudah berbagi cerita kepada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.